semuanya, jumpa lagi di Yaku Store Official. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen membawakan sebuah topik yang berbeda, yang biasanya gue berisikan nyanyian dan juga unboxing paket. Kali ini gue pengen kasih sebuah pengalaman ya, sebenarnya sharing pengalaman yang gue dapatkan secara otodidak ya, dan mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, sesuai topik dalam konten ini yaitu cara sukses untuk berjualan online di marketplace Facebook. Gue pengen sharing ya, cara ini yang gue dapetin secara otodidak, mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dan gue bakal mungkin bikin beberapa part ya, apabila memang menarik buat minat kalian, gue bakal lanjut ke part selanjutnya. Oke, jadi pertama kita jelasin apa itu Facebook. Ya, Facebook awalnya muncul sebagai platform media sosial ya, yang berisikan mengenai hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan biasanya menjelaskan sebuah biodata ya di dalam sosial media tersebut. Dulu sebelum ada Facebook, zamannya booming itu Friendster ya, itu zaman yang gua masih SD ya, biasanya udah main Friendster. Cuma Friendster waktu itu udah mulai ditinggalkan dan beralih menjadi situs game, baru akhirnya dia bubar, hilang. Nah sekarang Facebook adalah aplikasi yang dulunya hanya fokus kepada pertemanan aja ya, tapi sekarang mulai dia mengikuti kemajuan teknologi ya. Jadi Facebook sekarang bisa merambah ke bidang gamers, bidang online shop, dan juga bidang apa ya, live lah, pokoknya kayak live streaming gitu ya. Dulu kan Facebook hanya bisa itu aja. Nah sekarang gue mengkerucutkan mengenai pembahasan marketplace di Facebook, yaitu marketplace di Facebook itu adalah sebuah tempat wadah untuk kalian berjualan di situ ya. Nah yang bisa menggunakan marketplace itu biasanya Facebook yang sudah lama bergabung ya, akun-akun lama, jadi bukan akun baru ya, akun lama yang bisa menggunakan marketplace itu. Kalau akun baru biasanya menu marketplace itu nggak ada ya. Jadi kalau kalian punya Facebook lama itu coba dihidupkan kembali untuk berjualan ya. Ya biasanya kayak gue sih, kegiatan di Facebooknya itu juga udah kurang nggak ada ya, gue bisa bilang nggak ada lah, udah nggak chatting sama teman segala macem, hanya fokus gue pakai untuk jualan. Oke, langsung saja, apa itu marketplace Facebook? Itu adalah kayak gue bilang tadi, sarana untuk tempat kita berjualan di Facebook. Nah terus kita gimana sih langkah awalnya pengen tahu barang yang kira-kira banyak dicari orang di Facebook? Ya kalian bisa searching, biasanya ketik aja ya di Google ya, gampangnya ya. Sebenarnya di situs Facebooknya kalian kadang bisa ya nyari di handphone yang Facebooknya jangan Facebook yang light tapi yang original. Jadi ada menunya kalau nggak salah. Jadi barang apa yang paling sering dicari di Facebook nanti bakal ada kelihatan. Tapi kalau kalian mau cepet, langsung aja klik di Google barang yang paling sering dicari di Facebook 2021, bebas lah tahun berapa. Nanti bakal ada urutan listnya, kalian catat ya, karena gue nggak bakal ngasih banyak poin-poin di tampilan video gue ini biar lebih efisiensi ya untuk penyampaiannya, karena mungkin materinya cukup banyak. Nah kalian bisa searching, nanti bakal keluar apa yang nomor 1, misalkan handphone, nomor 2 pakaian, nomor 3 pernak-pernik atau aksesoris, biasanya kayak gitu ya. Nah langsung gue langsung fokus ke gimana ya awalnya kalian buat judul jualan di Facebook. Oke, kalian bisa kasih nama yang seunik mungkin ya, kalau bisa yang menarik perhatian kalian. Misalkan kalian menjual apa ya, handphone, kalian cantumkan judul yang biasa orang cari, orang searching, tapi bukan tipenya. Jadi biasanya orang awam bakal mengetik handphone murah 4G Android. Nah kalian bisa ngetik untuk keyword awalnya itu, atau kalian bisa tambahkan HP murah 4G RAM 3/32 GB. Nah kita bakal searching hal yang umum dulu biasanya ya, karena orang paling awam dia nomor merek ya, kadang beberapa orang mementingkan merek juga ada, cuman kadang
keyword pertama yang orang cari adalah handphone murah. Nah, itu bisa menggait pembeli ya dengan cukup cepat untuk langkah awalnya ini, tapi belum berarti dilihat itu pasti bakal nyangkut, orang bakal beli ya. Itu hanya tahap awal. Selanjutnya, setelah menentukan judul, kalian cantumkan harga ya. Harga tuh biasanya disingkat dari Facebook, ada yang 3 digit, ada yang 6 digit, atau 7 digit, bebas ya. Biasanya orang disingkat, misalkan 650.000, tulisnya 650, itu sih bebas ya. Cuman kalau memang orang yang lihat langsung tertarik ya pasti dia bakal langsung masuk. Terus selanjutnya bikin deskripsi yang semenarik mungkin ya. Kalau bisa yang jangan terlalu berbelit-belit, atau kalian misalkan handphone itu kalian copy paste saja dari Google, itu jangan sebenarnya. Boleh kalian ambil penting antara kayak spek-speknya ya. Spek itu kan biasanya memang udah template-nya bakunya seperti itu ya. Tapi kalian harus kreasikan, misalkan ayo teman-teman mau cari handphone murah, handphone 4G, bisa nih ada di toko saya misalkan. Speknya begini, layarnya tuh jernih banget loh, melebihi kamera dadadadadadat gitu. Atau bisa kalian tambahkan, wah handphone ini juga punya kelebihan anti air loh, bisa sedalam 1 meter. Dan banyak supir Gojek yang membeli untuk dia mereka bekerja, bisa membantu untuk mereka bekerja. Jadi bisa kalian kreasikan kata-kata tersebut yang membuat orang membaca itu tergiring opininya bahwa oh iya bener ya, handphone anti air itu buat ojek online bermanfaat banget gitu ya. Jadi kayak sebenarnya orang itu pertama ngelihat deskripsi itu belum tergiring tuh, dia belum punya ide untuk memikirnya bahwa wah ada handphone yang anti air nih, bisa ya buat ojek online aman. Nah, kalian bisa mengkreasikan berbagai kalimat di deskripsi kalian. Itu sebenarnya kalimat itu kreasi kalian aja ya. Jadi nggak melulu soal handphone aja yang bisa dikreasiin, misalkan baju pun juga bisa, ataupun pernak-pernik kalian. Jadi kalian intinya berikan deskripsi yang out of the box. Jadi jangan yang begitu-gitu aja. Jadi ya namanya jualan, kita harus sedikit lebay juga boleh ya untuk menjelaskan bahwa barang kita tuh oke. Atau kita kasih contoh kasus, ibaratnya oh iya handphone ini kayak tadi gue bilang handphone anti air loh, emang buat ojek online juga oke juga nih ya kan. Oh baterainya besar juga nih, jadi awet nih buat ojek online nih. Jadi kita jabarin, jangan menulis baterai 3000 mAh, dah stop hanya di situ. Tuh sebenarnya kurang greget ya. Setelah kalian membuat harga tadi, selanjutnya gabung ke grup sesuai dengan barang yang kalian jual. Misalkan kalian jualan handphone, kalian gabung ke grup jual beli handphone. Nah, atau kalian misalkan tinggalnya di Bekasi, gabung jual beli handphone Bekasi. Ya, kalian gabung grup-grup seperti itu, gabungin sebanyak-banyaknya. Nah, habis kalian udah gabung, diterima oleh adminnya, kalian mulai posting di grup tersebut. Kalian posting di grup tersebut, dan posting tersebut secara berkala ya, jangan posting terus. Nanti Facebook kadang-kadang bisa memberikan sanksi ke kita ya. Jadi jualan di marketplace Facebook juga kadang-kadang ada beberapa aturan yang harus kita jaga. Tidak intinya sih nggak boleh terlalu banyak menggunakan template biasanya, atau mengirimkan link ke situs online shop lain. Itu biasanya ada intervalnya ya, jadi nggak terlalu sering. Nah, habis itu tinggal kalian tunggu aja. Biasanya kalau kalian udah bikin skema yang dari judul menarik, deskripsi oke, harga oke, pasti bakal ada orang yang chatting kalian. Oke. Terus selanjutnya di marketplace Facebook itu dia punya waktu 7 hari, biasanya 7 hari. Abis itu kalian bisa menaikkan kembali. Nah, naikkan kembali itu, postingan itu biasanya hanya berlaku 3 kali ya. Jadi
7 hari lewat, minggu depannya kalian dikasih kesempatan untuk naikin lagi. 7 hari lewat, kalian bisa kesempatan buat naikin lagi ya. Sifatnya kayak gitu ya. Cuman selanjutnya kalau postingan itu sudah dirasa sepi, kalian jangan kecewa dulu, atau kalian gue coba cari apa ya, jualan yang lain deh, kayaknya jualan handphone ini sepi nih, gue coba jualan yang lain lah. Jangan kayak gitu. Kalian misalkan fokus untuk berjualan di handphone aja, bidang handphone aja yang kalian kuasai. Ya udah, kalian tetap di handphone. Nah, caranya kalian repost lagi postingan barang handphone itu, jadi bisa kalian hapus lagi di marketplace, kalian upload lagi. Kalau kalian upload berdouble gitu dengan foto yang sama, itu bisa dinyatakan duplikasi, dan Facebook bakal memberikan teguran sanksi kepada kita bahwa telah mengupload barang sejenis berulang-ulang. Nanti efek bahayanya sih yang gue pernah alami ya, jadi kayak akun marketplace kalian di Facebook itu diblokir selamanya, jadi kalian nggak bisa jualan lagi. Padahal di sini gue pengen negasin kembali lagi ke awal, kenapa gue ngangkat berjualan di Facebook dulu ya dibandingkan online shop yang lain. Karena di Facebook ini paling banyak penggunanya. Ya, gue tegasin paling banyak penggunanya. Kenapa? Karena Facebook ini dari semua kalangan orang punya akunnya. Beda dengan Instagram, tidak semua orang punya. Hanya anak kekinian yang sangat update ya yang selalu buat. Nggak semua orang tua bakal bikin Instagram dan platform lainnya ya. Cuma kalau Facebook, orang tua pun pasti punya. Nah, di situ. Sampai sekarang pun masih banyak orang tua yang mainan Facebook. Nah, dari situ bahwa kita bisa melihat Facebook itu punya jaringan yang luas sekali ya. Nah, itu yang menjadi peluang buat kalian memasarkan produk kalian. Oke? Usahakan membalas chatting dari pembeli itu dengan ramah ya, atau membahasakan misalkan dengan kata-kata agan, kakak, atau pak, bu, ya selamat datang, terima kasih udah chatting ke toko kita, apakah kalian tertarik dengan barang jualan saya gitu. Jawab coba seramah mungkin ya, jadi jangan pernah ketus, jadi kalian serelaks mungkin ya. Namanya kita kan jualan itu menawarkan sesuatu ya, jual diri lah, jual produk yang kita punya. Jadi coba chatting seramah mungkin. Terus apabila kalian yang memang terbiasa COD seperti zaman dulu antara ketemu penjual dan pembeli, ya kalian kayak tadi gue bilang, gabung ke grup yang sesuai dekat tempat kalian tinggal. Misalnya kalian jual beli Bekasi dan kalian tinggal di Bekasi, nah kalian bisa gabung ke grup yang Bekasi itu, dan mungkin COD antara penjual dan pembeli bisa dilakukan karena jaraknya memang dekat. Tapi ada beberapa orang yang memang meskipun jaraknya dekat tapi dia menghindari hubungan COD seperti itu ya, karena banyak sekali COD yang memang berujung kriminal. Jadi misalkan ada contoh kasus saat COD pembelinya nih penjualnya yang dirasa dirugikan, jadi kadang pembelinya itu palsu, jadi dia datang megang handphonenya, tahu handphonenya dijamret gitu, dijamret, dioper ke temennya yang sudah siap untuk menangkap paket tersebut, dan dia membawa motor. Itu beberapa contoh kasus COD yang merugikan penjual ya. Ada juga yang dengan modus hipnotis segala macam, memang lebih riskan sih ya. Jadi kita 50-50 ya, kadang memang ada yang pembeli yang jujur, kadang ada yang nggak amanah ya. Kurang lebih ya kita harus bisa membaca gesture ya. Kalau nggak ya gesture sih mungkin kalau kita bisa ketemu ya. Kalau kita hanya dari chatting-chattingan ya coba gali, ajak dia ngobrol lebih serius. Biasanya kalian bisa nentuin nih pembelinya bener atau hanya main-main atau hanya kriminal. Oke? Apabila kalian punya outshop selain berjualan di marketplace ya, misalkan kalian punya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, kalian bisa cantumkan juga linknya di deskripsi. Jadi buat
memperkuat bahwa kalian tuh jualannya nggak KW-KW-an. Biasanya kalau toko-toko penipu tuh kayaknya dia nggak mungkin, jarang punya di Shopee segala macam. Kalaupun punya mungkin kayak di Shopee pun ratingnya 0 segala macam, nggak ada kegiatan gitu, kosong gitu ya. Jadi misalkan kalian kasih link buat orang pembeli yang ragu atau pembeli yang biasa belanja di online shop, biasanya dia bakal nanyain, "Gan, punya link di sini nggak? Toko di sini nggak?" segala macam. Nah, kalian bisa kasih link kalian, dioper, jadi diklik bisa lari ke platform kalian. Syukur-syukur misalkan di Shopee penjualan kalian juga udah bagus untuk produk tersebut, jadi semakin yakin pembeli yang dari Facebook itu nggak, ini tokonya nggak main-main nih, memang menjual bener nih. Nah, ada yang begitu. Cuman kadang pengalaman gue untuk naikin toko di online shop e-commerce yang lagi booming saat ini tuh nggak gampang ya, apalagi kalau kalian tuh original ya. Jadi nggak membayar admin dari online shop tersebut untuk naikin barang kalian. Jadi kayak gue dulu cuman ya gayung bersambut aja, karena ketolong mungkin barang yang gue jual itu unik, jadi nggak banyak yang jual. Jadi tiap orang searching nyangkut ke toko gue, paling kayak gitu sih ya. Kalau memang menjual barang yang pasaran memang agak susah sih saingannya, apalagi kalau kalian baru mulai sekarang untuk jualan di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu saingannya udah banyak banget ya. Jadi ya mungkin kalian harus mengikuti program langganan yang disediakan dari platform masing-masing ya, untuk membantu naik harga, naik produk kalian. Kalau kita jualan tuh usahakan amanah ya, jujur ya, jangan coba main-main ya, karena kalau main-main juga gak bagus buat kedepannya, buat kepercayaan ya. Karena kalau kita jualan udah mulai nakal segala macam ya, saat itu aja kalian bisa nipu, tapi 2 kali 3 kali belum tentu, karena biasanya nama kalian itu bisa disebarkan oleh warga Facebook lainnya. Apalagi tahu sendiri kekuatan netizen sekarang kan memang luas ya, jadi kadang-kadang netizen aja itu bisa mempertemukan orang hilang, mempertemukan sesuatu yang yang tabu jadi nyata, pokoknya segala macam. Netizen tuh mahal segala-galanya sekarang ya, jadi usahakan bersikap baik ya, meskipun kita tidak bertemu satu sama lain. Jangan coba cari duit atau jualan secara tipu menipu, nggak amanah ya. Karena kalau kalian udah jujur, nextnya kalian bisa punya langganan dari orang tersebut yang pernah beli di tempat kalian tuh, jadi bisa dapat testimoni juga. Jadi kalian harus, apa yang kalian posting itu harus sesuai dengan yang kalian kirimkan nanti. Oke, gitu aja dulu ya. Masih banyak yang pengen gue jabarin, cuman untuk saat ini gue tunggu respon dari kalian. Apakah kalian tertarik untuk membahas lebih lanjut lagi? Bisa di like, komen. Gue pengen lihat seberapa antusias kalian, karena gue bakal ngulas lagi. Ini sebenarnya yang gue ulasin belum mengkerucut ya, jadi masih ya umum ya. Jadi masih ada strategi lain yang gue pengen tuntasin mengenai marketplace di Facebook, supaya jualan kalian itu 100% laku dan dicari orang. Gue masih banyak kisi-kisi yang mau gue jabarin, tapi gue tunggu respon dari kalian ya. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.